Lumen nomor 12.077, tanggal 29 Agustus. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Bagaimana cara mendengarkan arahan nurani? Yang berdasarkan pada Injil Markus bab 6 ayat 18 sampai 19. Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Yohanes menegur Herodes, "Tidak halal kau mengambil istri saudaramu." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Saudara-saudari terkasih, akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan pada ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya,
dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Dan orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Saudara-saudari terkasih, dengan cara demikianlah Santo Yohanes Pembaptis wafat, yaitu akibat tindakan balas dendam dari Herodias yang merasa terusik kepentingannya oleh teguran Yohanes kepada suaminya. Hawa nafsu amarah dan angkara murka tersebut, pernahkah kita juga mengalaminya? Seperti saat kepentingan pribadi tidak didukung atau ditentang, sehingga kita merasa frustasi dan bertindak menantang atau melawan pihak lain. Perselisihan yang mendorong orang untuk memaksakan keinginannya sendiri dan membuat tubuh terasa tegang, sesungguhnya merupakan tanda ketidaksadaran jiwa yang memadamkan terang nurani dan mendukakan Roh Kudus. Apa yang sebaiknya kita lakukan saat alarm tubuh terasa tegang dan dipenuhi hawa nafsu untuk segera melakukan tindakan agresif atau pelampiasan? Menahannya seperti Herodias hanya akan membuat ketegangan tersebut menumpuk dan bisa meledak lebih ganas dalam menyakiti pihak lain di waktu lain. Melampiaskannya seperti Herodias yang membunuh Yohanes Pembaptis juga tidak sesuai dengan kehendak Allah Roh Kudus. Adakah Herodias berdoa untuk meminta pertolongan ilahi agar membebaskannya dari belenggu dendam? Saudara-saudari terkasih, dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali lupa berdoa, meminta arahan Allah, dan sebaliknya cenderung mengandalkan kekuatan sendiri dalam menentukan target maupun mencari cara untuk memenuhinya. Berbeda dengan Santo Yohanes Pembaptis yang mengosongkan atau melepaskan keinginan pribadi dengan cara berpuasa sehingga dapat jernih mendengar arahan Roh Kudus untuk bertindak. Ia pun tidak gentar mundur dari bahaya akibat tindakannya yang menegaskan kebenaran. Bagaimana dengan kita? Adakah rasa gentar yang hadir menyimak kisah wafatnya Santo Yohanes Pembaptis? Adakah kita celingak-celinguk gelisah mencari cara untuk menyelamatkan diri dan menghindari bahaya ataupun rasa gentar tersebut? Sudahkah kita sejenak diam, menarik nafas panjang teratur, melepaskan ketegangan dan berdoa, menyimak arahan Roh Kudus melalui nurani ataupun alam tubuh? Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Maukah saya menikmati nafas panjang dan menyadari kehadiran rahmat Tuhan pada saat sekarang? Maukah saya bertanya dan menyimak Roh Kudus? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kisah teladan Santo Yohanes Pembaptis yang sungguh-sungguh mengosongkan diri
dan jernih mengikuti arahan nurani. Dalam keseharian kami sadar, kami masih seringkali mengabaikan kehadiran rahmat-Mu dan sibuk dengan keinginan maupun jerih payah sendiri. Ingatkanlah kami untuk berhenti, menyadari nafas dan rasa berada, serta berdoa kepadamu. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.